masih ibadah dari rumah, tetapi kita harus tetap bersikap baik. Saat berdoa, menyanyi, dan mendengar firman Tuhan, kita harus serius dan sungguh-sungguh. Simpan mainanmu. Jangan bercanda, jangan makan atau minum. Siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Shalom adik-adik, jumpa kembali dalam ibadah Abi minggu ini. Bersama saya Kak Hilman Evander, dan Esther. Kak Yatmi yang bermain musik tentunya. Yuk sama-sama kita mau tunduk dalam doa. Kita mau berdoa kepada Tuhan sebelum kita mulai ibadah ini. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami boleh ada Tuhan untuk beribadah sekolah minggu Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah-Mu Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Katakan, oh sukacitaku. Katakan, oh sukacitaku, pam 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 pam, Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi Aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku sukacitaku. kini penuh. Sekali katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku Sukacitaku
ku berharap pada Yesus hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Katakan pam. Katakan sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam. Haleluya. Oh sukacitaku. Pam. Ku temu juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Haleluya, katakan padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Yesus sumber kehidupanku. Sama-sama kita nyanyikan kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Katakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Katakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Katakan K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama adik-adik kita menggunakan firman Tuhan pada hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita tundukkan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk menggunakan firman Tuhan. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama dengar dia panggil namamu,
jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Akan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, sebentar kami akan mengenal firman Tuhan. Sebentar Kau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Biar kiranya Kau yang pakai mereka untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh mendengar setiap isi firman-Mu ya Bapa, perkataan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar kamu semua? Sehat ya? Ayo kita hari ini kita mau ibadah kepada Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu atas kami semua. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami, biarlah firman-Mu masuk dalam hati kami. Dan kami boleh mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Yetni sudah menceritakan firman Tuhan mengenai apa? Mengenai anak yang mengasihi orang tua. Ya, dalam bulan ini kita temanya adalah menghormati orang tua. Menghormati mama dan papa. Ya adik-adik ya. Dengan cara apa? Dengan cara satu taat ya. Yang kedua hormat pada orang tua, tidak melawan, tidak memarah-marahi mama papa, tidak berkata-kata yang tidak sopan kepada mereka. Ya adik-adik ya, karena di Alkitab tercatat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22, adik-adik bisa baca kan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi adik-adik kalau menghormati orang tua, maka hidup adik-adik akan indah di dalam Tuhan ya. Lalu di dalam Keluaran 20 juga ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi adik-adik kalau hormat, sayang, sopan ya sama mama papa, mengasihi mereka, maka umur adik-adik akan diberikan umur panjang. Mau kan adik-adik ya? Nah hari ini tema kita masih tetap hormat, mengasihi orang tua. Ya, dan Kak Mul akan mengambil firman Tuhan hari ini, mengambil dari Tuhan Yesus. Ya, contohnya Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus waktu lahir ke dunia ini seperti bayi, menjadi bayi, seperti adik-adik dulu lahir seperti bayi kecil gitu ya. Dia bertumbuh besar. Ya, Tuhan Yesus diasuh dalam asuhan mama papanya. Nah, adik-adik bisa tahu kan dari kecil itu bagaimana sikap Tuhan Yesus. Kita belajar ya hari ini dari sikap Tuhan Yesus bagaimana. Ya, adik-adik, dari hari ke hari Tuhan Yesus bertumbuh besar, ya, bertumbuh besar menjadi anak yang baik, anak yang menuruti kata orang tua, anak yang selalu dengar-dengaran akan mama papa, yang membantu mama papanya.
papanya Tuhan Yesus itu di dunia, Pak Yusuf, itu dia sebagai tukang kayu. Adik-adik bisa tahu ya kalau tukang kayu tuh, jadi dia buat kayu, menggergaji apa segala macam. Tuhan Yesus membantu. Bisa membuat meja, buat lemari, itulah keahlian dari Pak Yusuf. Ya, Tuhan Yesus selalu membantu orang tuanya itu. Dan setiap tahun mereka kan tinggal di Nazaret ya. Setiap tahun tuh mama papanya selalu membawa Tuhan Yesus dan adik-adiknya tuh untuk beribadah ke Yerusalem. Ya, mereka selalu beribadah, mereka bawa semua rombongan keluarganya dan teman-temannya yang lain, tetangga-tetangganya ikut rombongan semuanya. Dan keluarga besarnya semuanya mereka datang ke Yerusalem. Perjalanannya cukup jauh loh adik-adik dari Nazaret ke Yerusalem. Nah, pada waktu umur 12 tahun, Tuhan Yesus tuh dibawa sama mama papanya, semua satu rombongan keluarga besarnya. Ya, ke Yerusalem, ke bait Allah. Dia ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, selesai mereka mempersembahkan korban syukur, beribadah di Yerusalem, ya mereka pulang nih adik-adik semuanya. Mama papanya ya, Pak Ibu Maria, Pak Yusuf, ya Tuhan Yesus sama keluarganya, adik-adiknya semuanya waktu umur 12 tahun. Ya Tuhan Yesus waktu mereka di sana, ternyata mereka waktu pulang dalam seperjalanan dan sehari seperjalanannya itu, Ibu Maria dan Pak Yusuf mencari nih dalam rombongannya, dalam perjalanannya itu. Tuhan Yesus di mana ya? Yesus di mana? Dia tanya nih sama rombongan di sana dalam satu hari perjalanan itu. Kau lihat Tuhan Yesus nggak? Tidak, aku nggak lihat ya. Ayo kita cari. Wah, Maria dan Pak Yusuf gelisah hatinya. Di mana itu Yesus? Yesus di mana ya? Lalu mereka balik lagi. Ayo kita balik ke Yerusalem. Balik lagi mereka semua rombongan itu ke Yerusalem. Mereka perjalanannya cukup jauh. Selama 3 hari mereka mencari Tuhan Yesus. Lalu setelah 3 hari itu mereka mencari semua di mana-mana. Waduh, Tuhan Yesus di mana ya? Yesus di mana? Dan akhirnya mereka menemukan bahwa Tuhan Yesus tuh ada di bait Allah. Tuhan Yesus sedang bicara-bicara, tanya jawab dengan alim ulama, para tokoh-tokoh agama. Sekarang itu di sini para pendeta-pendeta. Ya, Tuhan Yesus lagi bertanya jawab. Para pendeta-pendeta itu mereka juga kaget akan kecerdasan anak ini, akan kepintarannya, akan kuasa yang dia katakan semuanya. Mereka semua sampai terkagum-kagum. Padahal Tuhan Yesus baru berumur 12 tahun adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bisa memberi jawab bagaimana Tuhan berkuasa atas semua manusia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ya, dia bukan manusia seperti kita biasa, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang rela turun dari surga, turun ke dunia ini, ya, untuk menolong kita semua. Nah, setelah itu, waktu pas di bait Allah itu, mama papanya melihat, oh itu dia, Yesus ada di bait Allah. Dia sedang bercakap-cakap, sedang bercerita dengan para alim ulama. Mama papanya juga kaget, tercengang-cengang dia. Anakku ini bisa memberi jawab kepada mereka semua. Lalu Tuhan Yesus dipanggil sama mama papanya. Tuhan Yesus samperin ke mama papanya. Mamanya bilang, Ibu Maria, "Nak, mengapa engkau menyusahkan kami? Papamu tuh selalu mencari engkau. Kita semua cemas akan engkau. Ternyata engkau ada di tempat ini, di bait Allah." Lalu Tuhan Yesus bilang apa? "Mengapa kamu mencari aku? Biarkanlah aku tinggal di rumah Bapakku." Ya, Tuhan Yesus bilang begitu. Tuhan Yesus karena senang tinggal di rumah Bapaknya, karena Tuhan Yesus berasal dari surga, dia tahu. Tapi Maria dan Yusuf bagaimana? Dia bilang, "Ayo nak, kita pulang."
Nah, Tuhan Yesus mempunyai sikap yang menurut dia. Walaupun dia Tuhan, ya adik-adik ya, tapi dia tidak melawan, dia tidak membangkang loh. Karena dia Tuhan, dia merasa sombong atau gitu ya. Tidak. Dia taat sama mama papanya. Baik ma, aku pulang. Ya lalu dia izin sama para alim ulama itu, para pendeta-pendeta. Saya pulang dulu ya, katanya gitu. Wah, semua alim ulama semua senang melihat Tuhan Yesus. Ini anak yang cerdas. Ya, ini anak yang luar biasa, memiliki hikmat Tuhan. Ya, mereka kan tidak tahu kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan ya. Nah, lalu Tuhan Yesus pulang ke sama mama papanya. Dalam rombongan itu mereka pulang. Mereka semua dengan sukacita pulang ke Nazaret kembali. Dan Tuhan Yesus diasuh sama mama papanya sampai dia besar. Ya, dia seperti adik-adik semuanya, bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang cerdas, anak yang kuat ya. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan orang tua walaupun dia tahu kalau dia Tuhan. Ya adik-adik ya, dia mempunyai kuasa. Bisa aja kan, mama kenapa mencari aku? Aku kan Tuhan, aku mau di rumah Bapakku. Misalnya begitu, kata-katanya kasar. Tapi Tuhan Yesus tidak berkata-kata kasar. Dia sopan sama mamanya. Dia sayang, baik ma, yuk kita pulang ya. Nah, setelah pulang di rumah, Tuhan Yesus tetap diasuh sama mama papanya. Dia suka membantu papanya. Ya, menjadi tukang kayu. Dia bantu untuk membuat lemari, untuk membuat meja, untuk membuat kursi. Ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus menurut, ya taat sama mama papanya. Apa yang dikatakan mama papanya, Tuhan Yesus menurut. Dia hormat karena dia tahu firman. Anak yang takut akan Tuhan itu menghormati orang tuanya. Dia mengasihi orang tuanya. Ya, karena tadi kita sudah baca firman Tuhannya. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menjadi anak yang hormat sama orang tua, maka Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Hidup kita akan indah di dalam Tuhan. Keadaan kita akan baik ya adik-adik ya. Nah lalu Tuhan Yesus setelah itu Tuhan Yesus diasuh sama papanya semuanya ya. Diajari semuanya. Tuhan Yesus memiliki hati yang patuh, hati yang taat, hati yang hormat sama orang tua. Ya, yang menuruti kata-kata orang tua. Nah, adik-adik, makanya kita harus menjadi orang-orang yang taat ya. Orang-orang yang menuruti nasihat orang tua. Jangan melawan mama papa ya. Jangan mengatakan kata-kata yang tidak sopan, yang memarahi mama papa. Jangan adik-adik. Kalau mama papa tidak memberikan sesuatu yang kamu minta, itu berarti mama papa tahu kalau kamu itu belum boleh mendapatkannya ya. Kamu harus rajin berdoa, baca Alkitab semuanya. Nanti adik-adik setelah besar, adik-adik boleh menjadi anak yang menjadi orang yang takut akan Tuhan ya, menuruti perintah Tuhan. Nah, ayat hafalan kita minggu ini adalah dalam Lukas 2 ayat 51. Ayo adik-adik kita buka Lukas 2 ayat 51. Lalu ia, yaitu Yesus ya, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia, Yesus, tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sekali lagi adik-adik ya. Kita baca ayat hafalan kita dalam Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya.
Ya adik-adik ya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Semoga adik-adik semua melakukan semua firman yang sudah disampaikan. Dan adik-adik boleh menjadi anak yang taat, yang hormat. Seperti Tuhan Yesus. Ya, dia tidak sombong. Walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa dia Tuhan. Tapi dia menurut akan mama papanya. Karena dia dalam asuhan mereka semua. Ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi seperti-Mu Yesus, yang taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang taat kepada mama papa, yang hormat kepada mama papa. Biarlah hidup kami boleh baik di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita hari ini cukup sekian. Kirimkan ayat hafalan adik-adik kepada guru kelas masing-masing ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, jadi ya orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah dididinya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Selamat pagi adik-adik. Pengumuman pada minggu ini, adik-adik jangan lupa hari ini hafal ayat emas dan dikirimkan kepada guru kelas masing-masing. Ditunggu sampai jam 5 sore. Kakak-kakak juga mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat selalu, sukses, diberkati Tuhan, jadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua dan makin diberkati Tuhan. Adik-adik juga harus tetap membaca Alkitab setiap hari supaya iman kalian bertumbuh. Adik-adik juga harus tetap jaga kesehatan, minum vitamin, makanan yang bergizi, memakai masker, menjauhi kerumunan, supaya adik-adik tetap sehat. Sampai jumpa di ibadah cerdik pada hari Kamis dan kebaktian Abi minggu depan jam 9 pagi. Happy Sunday, God bless you. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Sungguh memberkati bukan? Amin, siapa yang siap melakukannya? Haleluya. Nah kakak punya kuis nih. Kuisnya tebak tokoh, nanti kakak kasih clue. Nanti adik-adik tebak jawabannya di kolom komentar, langsung chat. Dengan formatnya gini, nama adik-adik, kelasnya, lalu jawabannya. Yang cepat ya, begitu kakak kasih tahu clue-nya langsung dijawab. 3 clue saja ya, oke? Yang pertama clue-nya adalah dia salah satu murid Tuhan Yesus. Oke? Yang kedua, dia sebelum mengikut Tuhan Yesus adalah seorang nelayan. Dan yang ketiga,
Dia menyangkal Yesus 3 kali. Langsung ketik jawabannya di kolom komentar ya. Kolom chat langsung ketik. Yang menang akan dihubungi oleh guru-gurunya. Oke? Sudah? Oke, kalau sudah yuk kita sama-sama, kita mau bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Haleluya, kita sama-sama muji Tuhan lagi. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan sama-sama hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini. Hari katakan hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah Abi minggu depan. Bye. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.